Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabe selamat lingu nalatai, salam sehujud karene malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Abidin. Saya dari SMA Negeri 1 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, yang mana di sini saya akan menyampaikan bagaimana budaya positif dan keterkaitan dengan modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, di sini saya kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekolah, yang pastinya terfokus pada siswa atau peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui, di setiap sekolah pasti banyak hal-hal yang bisa dijadikan sebuah kasus, dan kasus tersebut bisa kita tangani dengan menggunakan penanganan yang bijak, yaitu penanganan menggunakan segitiga restitusi yang dikoneksikan dengan pembuatan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas tersebut. Disiplin positif yang pasti cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Berikutnya, tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, agar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru. Hendaknya menjadi manajer. Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan materi.
modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, maka akan berpihak pendidikan pada murid dan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa pastinya. Nah, di sini kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Lalu, modul 1.3 bagaimana keterkaitannya dengan budaya positif? Yang pastinya visi guru penggerak terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid dengan pembuatan prakarsa perubahan. Kemudian refleksi. Bagaimana refleksinya? Nah, di sini saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat dengan menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada siswa tersebut. Pastinya, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Pastinya perlu diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Cukup sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.